Sandra nih bener-bener emang nggak tahu diri ya teman-teman, nampaknya selalu usil kepada Mutiara dan seperti nggak pernah bosan-bosannya untuk terus mengganggu Mutiara. Kayaknya setelah merobek foto Widuri dan juga Aditya yang bahkan tinggal kepingan-kepingan kecil aja, ini membuat Sandra pun kayaknya nggak pernah bosan, bakal terus ngerjain Mutiara sampai Mutiara benar-benar pergi dari sisinya Kenzo. Dan ini pun juga kayak nggak pernah ada habisnya. Cobaan musibah yang datang silih berganti kepada Mutiara. Tapi yang cukup bikin surprise-nya adalah karena Mutiara pun juga sabar, tahu diri, mesti ngapain. Sehingga Mutiara pun juga nggak terlalu takut lah dengan apa yang terjadi kepada Sandra. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Mutiara nggak mau yang gimana-gimana, yang terpenting udah bisa beresin masalahnya aja. Bagi Mutiara, fokusnya adalah untuk gimana cara bertahan di rumahnya Aditya dan juga mencari siapa orang tua kandungnya. Karena itu yang paling penting, karena bagi Mutiara, kalau misalkan Mutiara menghabiskan waktu hanya untuk berkelahi, berantem, mikirin kelakuan dari Sandra tuh nggak akan pernah ada habisnya. Sama kayak Mutiara berharap Rianti bakal berubah. Itu sama aja kayak berharap batu berubah jadi cacing, teman-teman. Nggak mungkin. Sehingga ya udah, ujung-ujungnya buang-buang waktu juga kan kalau ngomongin Rianti atau ngomongin Sandra. Jadi Mutiara memilih untuk fokus ke hal yang lainnya. Cuman nggak kaget sih kalau pada akhirnya ketika ada titik Mutiara yang udah bener-bener capek banget sama Sandra, Mutiara pasti bakal marah banget. Ya balik lagi teman-teman, Mutiara kan cuman pengen kerja aja. Mutiara datang ke Jakarta pun juga sebetulnya nggak pengen-pengen banget lah tinggal di rumahnya Aditya, karena satu dan lain hal aja. Terlebih lagi tujuan aslinya kan memang mencari orang tuanya, sehingga ini pun juga yang bakal terus dicari, diperjuangkan oleh Mutiara untuk bisa mendapatkan tanda-tanda dari orang tua kandungnya. Nah, ada yang teman-teman yang nanya ya di kolom komentar, kan Min fotonya disobek nih, apakah masih bakal ada tanda-tanda lagi bagi Mutiara untuk bisa menemukan jejak dari ayah kandung dan juga ibu kandung dari Mutiara? Ada teman-teman, nanti kita bakal diperlihatkan satu persatu. Nanti Mimin akan bahas secara detailnya, tapi yang pasti kita bakal mendapatkan lagi clue dan petunjuk-petunjuk lainnya bagi Mutiara juga. Apalagi Mutiara pun juga menelpon Kayla, entah apa yang terjadi, tapi yang pasti Kenzo pun juga dan Kayla tuh bakal selalu siap ya buat menolong Mutiara. Dan Sandra pun juga justru harus bersiap-siap, cepat atau lambat bakal semakin dijauhin dan dibenci oleh Kenzo. Kenzo ini simpel aja. Terlepas dari karakter asli Kayla di dunia nyata dan dunia sinetron ya teman-teman, kita harus bisa membedakan. Karena kan banyak banget yang hujat ya. Jadi so please kita bersikap dewasa aja. Ya Kayla di sini perannya bersama dengan Kenzo tuh memang akan selalu ada buat Mutiara. Termasuk bagaimana Kenzo membela Mutiara, Kenzo membela Kayla. Cuma nih Mimin bedain ya biar teman-teman nggak ngerasa takut kalau Kayla bakal merebut Kenzo. Jadi gini, Kayla ini tuh udah dianggap sebagai adiknya dari Kenzo. Karena Kayla sama Kenzo ini teman dekat, sehingga Kenzo sama Kayla ini nggak mungkin pacaran atau bahkan menikah. Ya kalau Kayla yang suka sama Kenzo ya wajar teman-teman. Siapa yang bisa melarang orang untuk suka sama orang yang dia suka? Kan nggak bisa. Kita pun juga suka sama siapapun. Ya orang lain kan nggak bisa ngelarang kita buat nggak suka. Kalau kita suka sama perempuan A nih, Mimin nih suka sama perempuan A, ya terserah Mimin dong. Nah kurang lebih pun juga sama. Intinya kita nggak bisa ngelarang Kayla suka sama siapa. Sehingga itu normal aja. Sama seperti Kenzo suka sama Mutiara, Mutiara suka sama Kenzo. Normal kan? Gak ada yang bisa prediksi dan gak ada yang bisa maksa-maksa atau melarang-larang. Gak ada yang bisa. Jadi Kenzo pada intinya yang Mimin sebutkan tadi adalah Kenzo nih benar-benar luar biasa. Maksudnya tahu betul bagaimana bersikap kepada Mutiara, bagaimana bersikap kepada Kayla dan juga Aurel. Nah, perlakuan Kenzo kepada Kayla ini persis banget seperti perlakuan Kenzo kepada Aurel. Seperti kepada adik aja. Makanya nanti Kayla pun bakal menemukan Kenzo ini perhatian tapi kayak lebih ke dari kakak ke adik ya, bukan kayak cowok ke cewek gitu, bukan dari seorang pasangan kepada pasangan yang lainnya. Jadi buat Kayla ya mending move on aja, karena percuma hati Kenzo udah buat Mutiara. Apalagi setelah kejadian tepung itu ya di dapur, bukan tepung sih, gula halus gara-gara donat tuh dan kursi Sinunu, pada akhirnya bikin Kenzo pun juga semakin dekat dan suka kepada Mutiara. Makanya begitu tahu Mutiara ada masalah, ternyata butuh petunjuk juga, karena Aurel pun juga bakal bercerita kalau Mutiara tuh bertujuan untuk mencari orang tua kandungnya. Kenzo pun juga bakal membantu. Senang sih teman-teman. Memang kalau kita ngomongin masalah kepada Mutiara tuh nggak akan pernah ada hentinya, tapi
Kalau Mimin persingkat aja tuh, Mutiara tuh bener-bener berfokus pada tujuannya aja. Diganggu kanan kiri tuh kayak nggak peduli aja. Karena balik lagi, Mutiara pun juga yang terpenting, Mutiara tuh nggak mau ngebalas. Kecuali inget ya, kalau Mutiara udah mentok, nggak kaget sih Mutiara bakal nampar Sandra kah, ngelabrak lah atau apapun itu pasti. Karena namanya juga manusia, ya pasti ada batas kesabarannya. Karena kan Mutiara pun juga tentu mungkin kalau sekali 2 kali masih oke, 3 kali 4 kali masih oke. Tapi kalau udah sering berturut-turut, bahkan sampai menghina orang tuanya, menghina dan lain sebagainya macamnya, ya udah, ini bagi Mutiara udah nggak ada yang bisa ditahan lagi dan harus diungkapin. Semangat buat Mutiara karena ini perjuangan masih panjang teman-teman. Memang ini clue-nya semakin sulit sebetulnya bagi Mutiara untuk bisa menemukan jejak siapa ayah kandungnya. Tapi tenang, yang namanya cerita nggak akan pernah habis di situ aja. Akan selalu ada petunjuk dari bawah sampai ke atas, yang mana pada akhirnya membuat Mutiara pun juga kayak apa ya, dibukakan pintu satu persatu gitu loh. Ini nih, ini jalannya nih untuk kamu nemuin ayah kandung kamu. Lewat sini, lewat kiri, lewat kanan, pokoknya dicari segala macam petunjuknya sehingga nanti bakal bertemu dan tahu kalau Aditya adalah ayah kandungnya. Tentu ini masih butuh proses, seperti yang dijelasin juga perjalanannya masih panjang, tapi nggak apa-apa. Kita support perjuangan dari Mutiara ini karena mau bagaimanapun juga, sesegera Mutiara tahu kalau Aditya adalah ayah kandungnya, begitupun Aditya tahu kalau Mutiara adalah anak kandungnya, maka semakin cepat juga kita melihat Sandra dan tentu saja Rianti nggak bisa lagi mengganggu Mutiara. Dan ini pun juga tentu aja membuat Mutiara pun juga bisa hidup dengan tenang. Tapi tentu ini perjalanan masih panjang. Yang jelas kita support apa yang Mutiara lakukan, dan semoga Kenzo dan Kayla pun juga bisa membantu Mutiara, termasuk Aurel juga. Tentu peran Mutiara di sini pasti bakal terus melibatkan Aurel teman-teman, dan juga Kenzo. Terlebih lagi, simpel aja, Mutiara ini kan sekarang lagi proses dibikin gak betah lagi ya, karena foto yang disobek, Nunu yang sering ember dan lain sebagainya macamnya. Tapi Aurel pun juga ingin memastikan Mutiara untuk tetap tinggal di rumah. Karena simpel aja, Mutiara pergi nih, ya Aurel pun juga bakal pergi. Jadi yang pusingnya Rianti lagi. Makanya kita nggak perlu takut sebetulnya kalau Mutiara tuh bakal pergi atau apa. Enggak, kalaupun ada Mutiara perginya itu pun juga karena satu dan lain hal. Nanti teman-teman pun juga bakal melihat sendiri seperti apa. Tapi yang pasti cara Mutiara untuk mencari tahu, didukung Kenzo, didukung Aurel hingga Kayla pun juga ini benar-benar luar biasa. Aduh, gak sabar ya. Yang paling Mimin bikin gak sabar tuh adalah gimana nih pada saat Aditya tahu kalau ternyata Kenzo bukan anak kandungnya, tapi ternyata anak pertama ini adalah seorang perempuan. Wah, gak kebayang teman-temannya reaksi pertamanya seperti apa. Mungkin bakal kaget, bakal seperti apa. Dan tentu aja semoga Sandra pun juga bisa kena karmanya ya, karena capek banget. Sandra gak akan ada pernah berhentinya untuk bikin masalah dan masalah. Semoga aja kena batunya, at least bisa dikasih hukuman yang sangat layak, supaya Sandra pun juga berpikir untuk gak bikin kejahatan lagi. Karena mau bagaimanapun juga Mutiara ini manusia biasa yang pengen hidup tenang. Sehingga tentu aja Sandra pun juga kalaupun mau jahat silahkan aja, tapi tenang, masih ada Mas Kenzo yang bakal selalu melindungi Mutiara. Dan semoga aja Mutiara bisa menemukan apa yang Mutiara mau, menemukan ayah kandungnya, ibu kandungnya, dan juga Sandra dan Rianti kalau mengganggu, semoga segera kena karmanya. Amin banget ya teman-teman. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi, bye-bye.